masih loading untuk recordnya. Baik, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Istidadali doa. Wahid. Jika berdoa Jangan diangkat apabila terus kalau baik Mas Rifki, Mas Raffi, Mas Fahru, Mas Gusti, sikapnya yang baik. Udah lo jamaatan. Alhamdulillahirabbil alamin. yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu Billahi rabbah wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Ya Rabbal alamin. Oke, sudah siap belajar hari ini? Wah, Mas Rifki masih menguap ini. Bangun jam berapa, Mas Rifki? Bangun jam berapa tadi? Jam 5. Sudah sholat duha semuanya? Sudah ya? Mungkin ada yang belum sholat duha, ayo. Siapa yang belum sholat duha? Belum. Oke, ikut semua. Loh, Mas Fahru belum sholat duha? Belum. Ya, nanti setelah Google Meet harus sholat duha ya. Oke, yang belum kameranya dinyalakan dulu. Mbak Silvi, Mbak Afaf, Mbak Gendis. Yang pakai HP, HP-nya ditaruh di depan ya, diletakkan. Biar bisa fokus nanti ikut pembelajarannya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Are you ready? Yes, we are. Yang ready cuma Mas Izam, Mas Irfan, sama siapa ya ini? Ayo jawab semuanya. Are you ready? Yes. Oke. Ya, hari ini Google Meet-nya tematik ya. Tematik kita akan membahas pelajaran SPDP dan PPKN yang ada di tema 4, subtema 1. Bisa disiapkan buku paketnya dan rangkumannya ya. Kita belajar PPKN dulu. PPKN. Terus yang rangkuman apa yang tema? Yang tema. Yang rangkuman dulu, yang rangkuman. Dibuka yang PPKN, dicari ya. Yang PPKN tentang tanggung jawab budaya dan sosial. Buka dulu rangkumannya. Nah, sudah terlihat di layar kalian ya. Jadi di tema 4, subtema 1 itu
ada muatan PPKN tentang tanggung jawab budaya dan sosial. Nah, di sini kita belajar kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus seseorang lakukan dengan penuh tanggung jawab, ya. Itu namanya kewajiban. Sesuatu hal yang harus kita laksanakan itu namanya kewajiban, ya. Contohnya apa? Kalau kewajiban sebagai siswa, ayo siapa yang bisa menyebutkan kewajiban sebagai siswa? Contohnya apa? Belajar. Mengerjakan Tugas dengan sungguh-sungguh. Ya, betul sekali. Ya, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita lakukan itu namanya kewajiban. Nah, kalau hak itu sesuatu yang harus dimiliki, yang kita dapatkan, ya. Kalau yang kalian lakukan itu namanya kewajiban. Kalau yang kita dapatkan, ya, yang harus kita miliki itu namanya hak, ya, sesuatu yang dimiliki setiap orang secara mutlak, sesuatu yang kita dapatkan. Nah, kalau tanggung jawab, ya, tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah orang lain. Nah, sebagai siswa mempunyai tanggung jawab. Kalau tanggung jawab siswa di sekolah itu apa? Contohnya, tanggung jawab siswa Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan, ya berarti menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan kelas. Itu adalah tanggung jawab seorang siswa di sekolah. Bukan hanya seorang siswa, tapi seluruh warga sekolah. Jadi guru, kemudian murid, kepala sekolah, semuanya warga sekolah itu mempunyai tanggung jawab di sekolah. Contohnya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, jadi tanggung jawab itu sesuatu sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya, ya, menjadi tanggungannya tanpa diperintah orang lain. Nah, kalau tanggung jawabnya siswa di rumah apa? Kalau tanggung jawabnya siswa di rumah, kalau punya PR, punya tugas harus diapakan? Diabaikan atau dikerjakan? Dikerjakan. Dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Itu contoh tanggung jawab siswa di rumah. Nah, budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Tadi Ustazah terangkan contoh tanggung jawab sebagai siswa, ya. Sekarang kalau tanggung jawab sebagai warga negara terhadap budaya dan sosial bangsa Indonesia, ya. Budaya di Indonesia kan banyak sekali, ya. Indonesia kaya akan budaya. Nah, jadi kita sebagai warga negara mempunyai tanggung jawab terhadap budaya dan sosial di Indonesia. Contohnya ini, yang pertama adalah membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Ini adalah tanggung jawab budaya dan sosial. Kemudian membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Yang kelima, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Kemudian yang keenam, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ini adalah contoh tanggung jawab budaya dan sosial, bersosialisasi dengan warga masyarakat yang lain. Jadi kita harus melakukan tanggung jawab ini sebagai warga negara, ya. Coba sekarang Ustazah tutup share screen-nya, Ustazah tanya satu-satu. Mas Izam dulu. Mas Izam. Kewajiban tadi apa kewajiban?
Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan sebelum mendapatkan hak. Ya, dilakukan dengan penuh, Dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh atau dengan penuh tanggung jawab. Oke, good. Sekarang Mbak Sabita, kalau hak apa ya Mbak? Hak itu artinya apa hak? Adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang secara mutlak yang sifatnya bebas namun terbatas. Iya, betul. Atau secara biar mudah dipahami, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, ya. Sebentar. Oke, kemudian Mas Java. Halo Mas Java, kameranya bisa dinyalakan Mas Java? Loh, sudah. Nah, Mas Java, coba artinya tanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki seorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya tanpa diperintah orang lain. Coba sekarang rangkumannya dijelaskan menggunakan bahasanya Mas Java sendiri. Tanggung jawab itu apa tanggung jawab? Tanggung jawab Sikap. adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Ya, untuk melakukan tanggungannya ya. Kegiatan tanggungannya tanpa diperintah orang lain. Oke, good. Jadi semuanya sudah bisa membedakan ya kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Jadi ini berkesinambungan tapi memiliki arti yang berbeda-beda ya. Oke, kemudian sekarang dibuka buku paketnya. Halaman 20. Halaman 20. Buku paket halaman 20. Pembelajaran 3, ada gambarnya apa ya ini ya? Warga masyarakat sedang apa ini? Gotong royong buat jalan. Membangun apa ini? Membangun trotoar ya sepertinya ya, buat jalan. Oke, sekarang Ustazah mau Mas Irfan, coba Mas Irfan kameranya dinyalakan, mikrofonnya dinyalakan, tolong baca halaman 20. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat dengan kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Untuk memahami hal ini, lakukan kegiatan berikut. Ya, terima kasih Mas Ivan. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, dan tadi juga sempat dijawab sama Mas Izam ya tadi ya. Untuk kewajiban, nah sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Seperti ini contohnya, sebagai warga masyarakat, jika kita ingin mendapatkan hak, yaitu
tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, kalau kita semua sebagai warga masyarakat ingin mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, berarti kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu, melakukan tanggung jawab terlebih dahulu, yaitu seperti ini, bekerja bakti ya, kerja bakti, gotong royong membersihkan lingkungan. Contohnya ini tadi juga membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Nah, mungkin dulu di perumahannya Edo ini jalannya masih rusak ya. Nah, kan kurang nyaman. Nah, kalau Edo dan warga masyarakat di sana ingin mendapatkan lingkungan yang nyaman, ya, jalan yang nyaman. Nah, berarti harus melakukan kewajiban terlebih dahulu, yaitu bekerja bakti untuk membuat jalan setapak ya yang nyaman. Nah, ini tadi sudah Ustazah bahas ya, kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau hak, sesuatu yang dimiliki seseorang yang didapatkan ya. Kemudian tanggung jawab adalah sikap yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan tanggungannya tanpa disuruh orang lain. Nah, kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dan lingkungan. Ini masuk di IPS. Besok kita bahas tentang bentuk interaksi manusia dan lingkungan. Kemudian dibuka halaman 28. Halaman 28 dibuka dulu. Ini ada Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani. Dan ada Udin juga. Ini mereka adalah teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun. Seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, pantun tua. Nah, mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, dari sini mungkin ada yang bisa menyebutkan kalau tanggung jawab ya sebagai anggota kelompok. Misalkan ada kelompok, nah kalian ada di kelompok tersebut. Pasti semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh tanggung jawab kalau di anggota kelompok? Bisa raise hand? Sebutkan satu saja. Contoh tanggung jawab sebagai anggota kelompok kalau mengerjakan tugas. Apa contohnya? Tanggung jawabnya harus gimana? Ya Mas Irfan, gimana Mas Irfan? Contohnya apa? Mencari tanggung jawaban. jawab kalau kamu mencari jawaban dengan sendiri. Berarti kalau mencari jawaban itu harus gimana? Harus menyampaikan pendapat. Nah, menyampaikan pendapat masing-masing ya. Menyampaikan pendapat masing-masing karena kan berdiskusi, ya kan? Nah, kalau menyampaikan pendapat ada salah satu yang menyampaikan pendapat, yang lainnya harus gimana? Mendengarkan dengan baik. Nah, kalau misalnya sudah dibagi tugas masing-masing, berarti contoh tanggung jawabnya adalah harus mengerjakan tugasnya sesuai yang diberikan ya. Misalkan ini tadi kan membuat pantun ya, ternyata pantunnya ini ada berbagai jenis pantun. Nah, berarti dibagi, misalnya Siti dan Dayu membuat pantun kanak-kanak, kemudian Edo dan Lani membuat pantun muda, kemudian Lani dan Udin ini membuat pantun tua. Nah, dibagi. Nah, kalau sudah dibagi tugas, berarti tanggung jawabnya adalah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Itu adalah contoh tanggung jawab di anggota kelompok, ya. Kemudian, nah ini tugas kelompok telah diselesaikan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Nah, karena tadi sudah berdiskusi ya, bekerja sama. Jadi kalau dalam kelompok itu harus bekerja sama, tidak boleh sendiri-sendiri ya.
kalau temannya berpendapat harus dihargai juga, nggak boleh direndahkan pendapatnya, harus dihargai. Kemudian dibuka halaman 31. 31, dibuka halaman 31. Halaman 30 dulu. Halaman 30 dulu ya. Dibuka halaman 30 dulu. Anda gambarnya ini warga masyarakat sedang bergotong royong ya. Dengan bergotong royong banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan. Nah, jadi suatu pekerjaan kalau dikerjakan sendiri ya, pekerjaan yang sulit dikerjakan sendiri dengan dikerjakan bersama-sama itu akan lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama ya, bergotong royong daripada mengerjakan sendiri. Nah, pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Nasihat bagi individu maupun kelompok. Kerjasama dan mufakat ya, musyawarah merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, ini tadi yang Ustazah sampaikan. Budaya sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, budaya dan sosial diantaranya sebagai berikut. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Jadi kalau misalkan ada suatu masalah ya, itu kalau mencari solusinya harus dimusyawarahkan ya, dibicarakan bersama-sama untuk mencapai mufakat. Mufakat itu adalah solusinya, solusi dari masalah tersebut. Kemudian membiasakan tolong menolong, ini juga termasuk budaya dan sosial bangsa Indonesia. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menjaga interaksi yang baik, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ini adalah contoh budaya dan sosial bangsa Indonesia. Nah, sekian yang Ustazah sampaikan tentang PPKN. Mungkin ada pertanyaan, kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Ya. Sudah bisa membedakan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa ditulis tugas hari ini. Ya, Ustazah ingatkan lagi. Untuk tugasnya Google Meet ini tidak perlu difoto. Ya, tidak perlu difoto. Jadi nanti dikumpulkan saat masuk ya, dikumpulkan saat masuk di sekolah. Ditulis dulu tugas PPKN hari Senin, hari Selasa. Hari Selasa 12 Oktober 2021. Tulis dulu ya. Ditulis dulu. Hak adalah, ini pengertian hak tadi sudah Ustazah jelaskan. Kewajiban adalah, kemudian tanggung jawab. Ada 5 soal, kalian tulis dulu ya. Ustazah ingatkan lagi, tidak perlu difoto. Jadi besok dikumpulkan langsung di sekolah ya. Oke, kalian tulis dulu ya. Soalnya ada 5 soal. Nanti tugasnya apa aja?
pelajarannya? Ayo, tadi sudah Ustazah sampaikan, pelajarannya adalah PPKN dan SPDP. PPKN dan SPDP. Ya, boleh langsung dijawab, boleh. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Sudah selesai menulisnya? Ditulis soalnya aja dulu. Sudah. Siapa yang belum selesai? Aku tinggal nomor 5. Oh ya. Dikit lagi, tulis. Iya.
Aku sudah sama jawabannya. Sudah selesai? Soalnya udah ya. Belum, aku belum. Ya, jawabannya juga. Oke, kalau sudah Ustazah lanjutkan ke materi berikutnya. Bisa di-mute dulu, dimatikan dulu mikrofonnya. Sebentar, tadi ada yang terlewat sedikit untuk tanggung jawab ya. Di buku paket halaman 32. Coba halaman 32 di buku paket tema 4. Dibuka dulu. Nah, tadi Siti dan teman-temannya kan sedang bertugas kelompok ya, mengerjakan tugas kelompok. Nah, kemudian mereka bersepeda berkeliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Nah, Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka adalah bersepeda. Tiba-tiba ada seseorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Nah, kemudian bapaknya itu bertanya, "Maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW?" Nah, ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Nah, karena Siti dan teman-temannya sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, mungkin kalian bisa menyampaikan bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya. Atau sikap kalian misalnya kalau ketemu di jalan terus ada orang yang bertanya alamat. Memberitahu alamatnya. Memberitahu alamat, beri petunjuk ya, memberi petunjuk arah-arah ke alamat tersebut ya. Iya. Ya, jadi kalau ada orang yang bertanya harus dijawab, tidak boleh dicuekin ya, nggak boleh diacuhkan ya. Misalnya kalian nggak tahu alamatnya, berarti harus dijawab dengan sopan ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, saya kurang tahu alamat tersebut gitu ya. Jadi harus dijawab dengan sopan, apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita ya. Oke, sekarang ke materi SPDP. Coba dibuka bukunya halaman 12. Halaman 12. Buku paket halaman 12. Sudah dibuka? Sudah. Nah, hari ini kita belajar tangga nada lagi ya, tangga nada diatonis, mayor dan minor. Sebelum Ustazah jelaskan, mungkin Madam yang masih ingat apa ciri-ciri lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Semangat. Ya betul. Jadi kalau lagu yang bersemangat itu adalah lagu yang menggunakan tangga nada mayor. Nah, kebalikannya kalau tangga nada minor berarti itu lagunya kurang bersemangat. Mungkin kalian bisa menyebutkan contoh lagu anak-anak yang bertangga nada mayor. Lagu anak-anak. Bintang ya, Mas kecil. Java. Bintang kecil, apalagi? Bintang Kejora. Kemudian apalagi? Halo Bandung. Lagu anak-anak, Lihat Kebunku.
Yaitu Bintang cicak-cicak kecil. dinding, ya bintang kecil, balonku. Oke, sekarang dibuka halaman 12. Halaman 12 dibuka dulu. Nah, di sini ada ciri-ciri tangga nada mayor ya. Ciri-ciri tangga nada mayor itu yang pertama adalah bersemangat. Lagunya itu bersemangat. Kemudian riang gembira. Lalu nadanya diawali dan diakhiri nada do sama dengan C. Nah, pola intervalnya, jarak nadanya ini harus kalian hafalkan ya. 1, 1, setengah, satunya 3 kali, kemudian diakhiri setengah. Ini adalah pola interval atau jarak nada lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Contohnya lagu ini adalah Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila. Ini adalah lagu yang bertangga nada mayor. Kemudian ciri tangga nada minor. Nah, kebalikannya dari mayor. Kalau minor ini adalah lagu yang kurang bersemangat, bersifatnya sedih. Kemudian diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Ya, diingat-ingat. Kalau diawali dan diakhiri nada do sama dengan C, ini adalah tangga nada mayor. Kalau diawali dan diakhiri tangga nada dengan nada la sama dengan A adalah tangga nada minor. Kemudian mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ini adalah pola interval atau jarak nada tangga nada minor. Contoh lagunya adalah lagu Syukur, kemudian Tuhan, dan Gugur Bunga. Sekarang dibuka halaman 34. Halaman 34. Ada gambarnya Lani sedang menyirami bunga. Ada gambarnya Lani sedang menyirami bunga. Minggu pagi, Lani menyirami bunga. Lani menyirami bunga sambil bernyanyi. Lagu yang dinyanyikannya adalah Lihat Kebunku. Lagu yang dinyanyikan Lani bertangga nada mayor. Oleh karena itu, Lani menyanyikannya dengan penuh semangat. Ya, jadi lagu Lihat Kebunku ini adalah contoh lagu yang bertangga nada mayor ya. Mungkin ada yang Mbak Zakira menguap ini. Oke, sekarang Mbak Zakira menyanyikan lagu Lihat Kebunku sama Ustazah ya. Bisa dinyalakan mikrofon. Nggak hafal. Masa nggak hafal sih kan? Lihat kebunku Lupa aku. penuh dengan bunga itu loh. Masa nggak hafal ayo. Mas Gusti ya. Mas Gusti mau menyanyikan sama Ustazah lagu Lihat Kebunku. Mending nyanyi sendiri, Us. Oh, nyanyi sendiri. Oke. Nyanyi sendiri ya, Lihat Kebunku ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada Ya, ada yang putih, dan ada yang merah. setiap hari ku siram semua. Mawar melati, semuanya indah. Nggak lupa, Us. Lupa, Us, lanjutannya, Us. Lihat Kebunku. Tadi Mas Fahru kayak mau menyanyi juga. Ya Mas Fahru, sama Mas Rifki ayo. Mas Fahru sama Mas Rifki berdua. Jangan, Us. Mas Java dibantu bersama-sama sama Mas Java, Mas Rifki sama Mas Fahru. Ayo, kita hitung ya. Mas Rifki.
mikrofonnya dinyalakan, Mas Rifki. Ada hitung ya. 1, 2, 3. Iya, ketemu penuh dengan bunga. Ada yang aku siram semua mawar merah semuanya Good semuanya Mas Jafa, Mas Rifki, dan Mas Fahri. Jadi lagu Lihat Kebunku ini adalah contoh lagu yang berangga nada mayor. Jadi menyanyikannya harus dengan penuh semangat, riang gembira, ya. Coba ini sebutkan contoh lagu anak-anak yang bertangga nada mayor. Ada Lihat Kebunku, Bintang Kecil. Cicak-cicak di dinding. Cicak di dinding, apalagi yang bergembira, yang penuh semangat. Balonku. Naik-naik ke puncak gunung. Ya. Pokoknya lagu yang pelangi-pelangi. Ya, pelangi juga. Nah, ini lagu bertangga nada mayor banyak ditemukan pada lagu anak-anak. Jadi banyak lagu anak-anak itu yang bertangga nada mayor yang dinyanyikan dengan penuh semangat. Ada di halaman 35 ya. Sebaliknya, lagu bertangga nada minor kebanyakan pada lagu anak muda. Terutama lagu-lagu yang menceritakan kesedihan hati. Hal ini dapat kamu cirikan pada lagu yang kurang bersemangat dan sedih. Contohnya ada lagu Syukur, ada Gugur Bunga dan Tuhan. Ini kan lagunya sedih, jadi lagu menggunakan tangga nada minor. Nah, sekarang siapa yang mau menyanyikan lagu Bintang Kecil? Ayo. Mbak Zakira ngajak teman. Mbak Zakira, ayo tunjuk temanmu 1 atau 2. Nanti nyanyi sama-sama dengan Mbak Zakira. Mbak Zakira mau menunjuk siapa? Mbak Mira. Ada Mbak Almira, ada Mbak Almira, siapa lagi? 1 lagi. Mbak Zara. Mbak Zara, oke. Mbak Zakira, Mbak Zara, sama Mbak Almira. Mikrofonnya dinyalakan, nyanyikan lagu Bintang Kecil bersama-sama. Ayo. Mbak Almira. Halo, dengan suara Ustazah Mbak Almira. Dengar, Us. Oke, Mbak Zara. Halo Mbak Zara. Mikrofonnya dinyalakan Mbak Zara. Dipanggil Mama apa dipanggil Mama? Oke, nanti Mbak Zara nyanyi sendiri ya. Ganti tambah Mbak Gendis tambah Mbak Gendis. Jadi Mbak Gendis, Mbak Almira sama Mbak Zakira. Ayo Mbak Gendis nyalakan mikrofonnya, Mbak Gendis. Ya, Us. Ya. 1, 2, 3. Kecil. Ayo. Langit yang biru. Yang tinggi. Matanya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Oke, good. Terima kasih Mbak Gendis, Mbak Almira, Mbak Zakira. Jadi ini adalah lagu Bintang Kecil ya. Karena diawali nada do, berarti dia termasuk lagu yang bertangga nada mayor ya, dinyanyikannya dengan penuh semangat dan riang gembira. Kemudian ini lagu bertangga nada minor, ada lagu Syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia
syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Nah, ini kan lagunya sedih, ya kan? Nah, jadi ini termasuk lagu yang bertangga nada minor, diawali dengan nada la, ya. Pencipta lagu syukur adalah Mutahar. Kalian ingat-ingat, ini adalah pencipta lagu syukur, ya. Kemudian nanti tugasnya, ya, ada tugas tertulis, ya, ada tugas tertulis seperti yang PPKN tadi, ditulis di buku tematik. Nah, tidak perlu difoto, nanti dikumpulkan saat kalian masuk ke sekolah. Jadi besok dikumpulkan. Kemudian ada untuk tugas keterampilannya adalah kalian siapkan di rumah belajar nyanyi lagu anak-anak yang nada mayor. Ustazah beri pilihan lagu Bintang Kecil atau Lihat Kebunku. Kalian bisa berlatih dulu di rumah, bisa melihat videonya di YouTube, ya. Pilih satu lagu Bintang Kecil atau Lihat Kebunku. Nanti saat masuk, ya, saat masuk di sekolah, nah nanti tampil satu-satu bergiliran. Jadi kalian siapkan di rumah, berlatih dulu. Kapan kapan itu maju satu-satunya di sekolah, minggu depan atau besok? Minggu depan. Untuk besok kita fokus belajar matematika. Ya, itu jadi dipersiapkan. Ya, tugasnya SBDP, nanti ada tugas tertulis, ini nanti Ustazah share. Nah, nanti minggu depan menyanyikan lagu pilihan, yaitu Lihat Kebunku atau Bintang Kecil. Nanti maju satu-satu, ya. Lagunya Bintang Kecil atau Lihat Kebunku. Kalian pilih salah satu. Sekarang kalian tulis tugasnya SBDP. Ada 5 soal. Ya, duduk dulu. Ditulis dulu ya, ada 5 soal.
Oke, nomor 1. Tangga nada mayor. Tangga nada mayor. Bentar ya, Ustazah sambil mendikte. Ini ada Mas Zaim sama Mbak Salma. Karena dia latihan di sekolah, jadi tidak bisa ikut Google Meet. Jadi sekalian Ustazah dikte untuk soalnya. Biasanya diawali dengan titik-titik. Diawali dengan titik-titik. Nomor 2. Tuliskan 2 contoh. Tuliskan 2 contoh. Tuliskan 2 contoh lagu yang bertangga nada. Lagu yang bertangga nada. Lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Diatonis mayor. Nomor 3. Tuliskan 3 ciri lagu. Tuliskan 3 ciri lagu yang bertangga nada minor. Yang bertangga nada minor. Nomor 4. Lagu syukur. Lagu syukur. Lagu syukur adalah lagu yang bertangga nada. Lagu yang bertangga nada diatonis titik-titik. Diatonis titik-titik. Bertangga nada diatonis titik-titik. Nomor 5. Lagu maju tak gentar. Lagu maju tak gentar. Lagu maju tak gentar adalah lagu yang bertangga nada diatonis titik-titik. Gimana yang di rumah sudah selesai menulis soalnya? Udah, ini nulis jawaban, Us. Sudah nulis jawaban. Oke, jadi saya ingatkan lagi ya. Soal tugasnya tidak perlu difoto, tapi besok saat masuk dibawa dan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan, nanti Ustadzah langsung koreksi, langsung Ustadzah nilai. Kemudian tugasnya di rumah berlatih menyanyikan lagu anak-anak ya, diatonis mayor. Pilihan lagunya adalah Lihat Kebunku atau Bintang Kecil. Minggu depan bergantian maju satu-satu di depan kelas menyanyikan satu lagu pilihan kalian ya. Berlatih di rumah, boleh melihat lagunya di YouTube ya. Kalian cari lagu Lihat Kebunku atau Bintang Kecil. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk PPKN dan SPDP. Itu yang SPDP. Yang nomor 1 tangga nada mayor biasanya di awal. Oh, enggak jadi. Diawali dengan nada apa? Ya.
Jadi hari ini tadi kita sudah belajar PPKN dan SBDP ya. PPKN tadi sudah membahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalian sudah bisa membedakan ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kalau hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima, ya betul. Kemudian kalau tanggung jawab adalah sikap yang kita laksanakan sesuai tanggungan kita tanpa disuruh orang lain. Itu adalah tanggung jawab. Nah, kemudian di SBDP tadi belajar tangga nada, diatonis, ada mayor dan ada minor. Kalau mayor lagunya bersemangat, diawali nada do. Kalau minor, lagunya kurang bersemangat atau sedih, diawali dengan nada la. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa WA langsung ke Ustazah ya. Sekarang kameranya dinyalakan dulu semuanya. Kita berdoa ya, kita akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Nah, kita berdoa dulu, baca surat wal asr dan doa penutup majelis. Istidah dari doa wahid isnain salasa arba'ah. Jika berdoa Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Udah jemaatan. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa besok masuk ke sekolah hari Rabu. Ya, ingat sesinya. Kalau sesi pertama berarti masuknya pukul 7 ya. Sesi pertama masuknya pukul 7, kalau sesi kedua masuknya pukul 10. Diusahakan datang tepat waktu ya. Tetap semangat belajar di rumah. Tertib ibadahnya tadi yang belum sholat duha segera sholat duha ini ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.